Nah, kemudian masuk ke dalam kondisi. Kondisinya, jika nilai lebih besar dari 70, jika kondisi ini benar, maka right, lulus. Nah, namun jika kondisinya salah, maka selesai. Tidak ada kondisi yang lain. Nah, ini adalah contoh dari if tunggal atau if dengan satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Kuliah Teknokrat bersama saya, Setiawati, pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait pemilihan. Oke, pasti sudah tidak asing ya, apa itu pemilihan. Oke, sebelum kita masuk ke lebih jauh terkait pemilihan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait tujuan dari pembelajaran sesi kali ini. Jadi tujuan pembelajaran di materi kali ini yang pertama yaitu mahasiswa memahami konsep pemilihan, dan setelah itu mahasiswa mampu menerapkan algoritma pemilihan tunggal dan ganda beserta contoh penerapannya. Nah, apa saja sih yang akan dibahas pada pertemuan kali ini? Oke, yang pertama yaitu konsep pemilihan, kemudian bentuk pemilihan, kemudian struktur pemilihan, dan studi kasus pemilihan. Nah, referensinya dari buku siapa saja? Ini untuk referensi bisa dari berbagai buku selain dari referensi yang saya cantumkan. Namun, untuk materi yang saya berikan ini lebih banyak diambil dari 3 buku ini, yaitu dari bukunya Rosa 2018, kemudian Rinaldi Munir 2016, kemudian Abdul Qadir 2013, sama seperti di pertemuan sebelumnya. Oke, untuk konsep pemilihan. Nah, pemilihan ini pasti Anda semua sudah tidak asing dengan yang namanya pemilihan, karena dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering sekali dihadapkan pada beberapa pilihan-pilihan seperti itu ya. Nah, contohnya kita dihadapkan pada yang sederhana saja. Untuk memilih makanan, kita terkadang dihadapkan pada situasi untuk penyesuaian dompet ya. Jadi ketika isi dompet kita hanya 10.000, maka kita tidak mungkin dong kita akan ke warung Padang dengan mengambil rendang dan lele begitu ya, pasti kita tidak akan mampu bayar begitu ya. Nah, kemudian kalau uang kita 5.000, ya tidak mungkin kita mengambil ayam kan begitu. Nah, jadi konsep dari pemilihan ini kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti itu. Nah, kalau di dalam program itu seperti apa konsepnya? Nah, untuk dalam program di sini sebenarnya untuk program itu dapat berjalan dengan jalur yang berbeda. Itu berdasarkan hasil pengecekan kondisi yang dipenuhi. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, jika uang 10.000, maka apa yang bisa dibeli? Jika uang kurang dari 10.000, maka apa yang bisa dibeli? Nah, itu adalah contoh dari konsep pemilihan. Oke, nah ini ya seperti yang sudah saya sampaikan. Tadi untuk contoh konsep pemilihan, misalkan kita memiliki kondisi keuangan. Nah, untuk kondisi keuangan yang lebih besar, misalkan nih, jika uang kita lebih dari sama dengan 500 juta, maka kita bisa membeli rumah. Kemudian jika uang kita lebih besar sama dengan 250 juta, maka bisa membeli mobil. Jika uang kita lebih besar sama dengan 100 juta, maka bisa membeli motor. Nah, selain itu tidak bisa membeli apa-apa. Nah, ini adalah konsep pemilihan dengan banyak kondisi.
Nah, ini kita mengenal bentuk-bentuk dari pemilihan. Oke, nah bentuk dari pemilihan ini ada pemilihan dengan satu pilihan atau if dengan satu pilihan atau sering juga disebut sebagai if tunggal. Kemudian ada if dua pilihan atau disebut juga if ganda. Kemudian if else if atau n pilihan atau sering juga disebut dengan if majemuk. Kemudian case of. Nah, case of ini juga n pilihan ya, if dengan n pilihan atau if majemuk. Oke, nah sebenarnya masih ada lagi, yaitu if bersarang. Namun itu nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Nah, untuk struktur dari if tunggal. Struktur dari if tunggal ini adalah if kondisinya apa, kemudian then aksi benarnya apa. Nah, aksi salahnya and if selesai. Begitu ya. Nah, ini adalah if tunggal. Jadi, if kondisinya apa, kemudian aksi benarnya apa, selesai. Tidak ada kondisi lain. Nah, ini adalah konsep dari if tunggal. Kemudian, untuk contohnya seperti apa if tunggal ini? Nah, contohnya, Anda diminta untuk membuat sedekot untuk menentukan kelulusan mahasiswa dengan kriteria nilai lebih dari 70 maka dinyatakan lulus. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, untuk membuat sedekot, maka kita harus yang pertama punya nama algoritmanya dulu. Algoritma apa kira-kira? Kita bisa menentukan itu sebagai algoritma kelulusan mahasiswa. Kemudian yang berikutnya apa? Deklarasi. Nah, deklarasi di sini harus dideklarasikan adalah nama variabel dan tipe data. Oke, nama variabelnya apa? Misal kita gunakan nama variabelnya adalah nama. Kemudian karena kita akan menentukan nilai kelulusan mahasiswa, maka variabel yang berikutnya adalah nilai. Nah, tipe datanya apa? Untuk nama, ini kan bukan bilangan bulat ya, atau bilangan pecahan. Berarti di sini kita bisa membuat nama ini dengan tipe data string. Kemudian kalau untuk nilai mahasiswa, kita buat tipe datanya adalah integer. Nah, kemudian setelah itu deskripsi. Nah, deskripsi, kemarin isi deskripsi ada apa saja? Yang pertama ada input, kemudian proses, kemudian output. Nah, untuk inputnya apa? Yang kita inputkan adalah nama dan nilai mahasiswa. Kemudian kondisinya apa? Kondisinya if nilai lebih besar dari 70, then write nama. Di sini jangan lupa diberikan keterangan lulus atau tidak. Nah, berarti nama, koma kita berikan abstrak ya atau tanda petik 2. Nah, ini menyatakan apa namanya teks yang akan ditampilkan berarti teksnya. Begitu ya, atau sesuai dengan apa yang dituliskan. Nah, di sini yang dituliskan adalah lulus. Berarti nanti namanya siapa akan diberikan keterangan lulus seperti itu. Kemudian and if atau selesai. Nah, untuk flowchart-nya, oke, untuk memulai dari program atau memulai sebuah program itu dimulai dengan start. Ini sudah kita bahas ya di pertemuan 1. Kemudian kita gunakan simbol deklarasi. Nah, untuk yang dideklarasikan apa tadi? Ada nama dan nilai. Nama dengan tipe data string, nilai dengan tipe data integer. Kemudian kita gunakan simbol read atau input ya. Nah, di sini yang diinputkan apa? Nama dan nilai. Nah, kemudian masuk ke dalam kondisi. Kondisinya, jika nilai lebih besar dari 70, jika kondisi ini benar, maka write lulus. Nah, namun jika kondisinya salah, maka selesai. Tidak ada kondisi yang lain. Nah, ini adalah contoh dari if tunggal atau if dengan satu pilihan. Nah, kemudian if else ya atau if dengan 2 pilihan atau if ganda ya. Nah, di sini strukturnya bagaimana? If kondisi, then
aksi benar. Nah, else then, aksi salahnya apa? Nah, seperti itu baru di end if atau if-nya selesai. Oke. Nah, contohnya bagaimana? Salah satu contohnya adalah ketika Anda diminta untuk membuat sedekot untuk menentukan nilai maksimal dari dua bilangan. Nah, untuk menentukan nilai maksimal dari dua bilangan, nah seperti sebelumnya ya, di case-case sebelumnya, yang pertama kita tentukan algoritmanya. Algoritmanya kita tentukan nilai algoritma nilai maksimal. Kemudian kita deklarasikan variabel yang akan diproses. Variabelnya adalah karena di sini yang diminta adalah menentukan nilai maksimal dari dua bilangan, berarti otomatis kita butuh dua variabel ya. Karena untuk menentukan nilai maksimal dari dua bilangan, pasti kita butuh yang pertama adalah dua variabel. Kita anggap variabel yang kita gunakan adalah A dan B. Ya, A dan B ini bertipe data apa? Tipe datanya adalah integer. Nah, kemudian apalagi yang kita butuhkan variabel yang akan kita proses nantinya? Nah, yang kita cari apa? Nilai maksimal. Oke, kalau nilai maksimal berarti kita buat saja itu variabelnya adalah max misalkan. Nah, berarti di sini deklarasinya ada 3 variabel. Variabel yang pertama yaitu A, kemudian variabel yang kedua B, variabel yang ketiga adalah max. Dengan tipe data sama ya, integer. Nah, kemudian kita masuk ke deskripsi. Oke, nah deskripsi di sini isinya adalah read, kemudian input, proses, dan output. Nah, untuk input di sini kita inputkan atau read A, B, kemudian kondisinya if A lebih besar dari B, then max sama dengan A. Kemudian kondisi yang lain ya, else then max-nya pasti B. Nah, and if right max. Oke, itu tadi contoh sedekot ketika Anda diminta untuk membuat program atau algoritma untuk menentukan nilai maksimal dari dua bilangan. Nah, untuk flowchart-nya seperti apa? Nah, ini flowchart-nya ya. Seperti biasa, dimulai dari start ya, menggunakan simbol start. Kemudian dideklarasikan setiap variabel yang akan diproses, yaitu A, B, kemudian max, dengan tipe data sama yaitu integer. Kemudian read A, B, kemudian Anda kondisikan jika A lebih besar dari B. Jika kondisi benar, maka max-nya A. Jika kondisi salah, maka max-nya B. Oke, kemudian Anda tampilkan ya dengan menggunakan simbol right. Right, max, sama kemudian N, selesai. Oke. Nah, ini untuk kondisi majemuk atau kondisi dengan banyak pilihan. Atau if dengan banyak pilihan. Nah, if dengan banyak pilihan strukturnya seperti apa? Nah, strukturnya if kondisi 1, then aksi benar, kemudian aksi benar 1 maksud saya ya, kemudian else if kondisi 2, then aksi benar 2, else then aksi salah, baru and if. Oke. Nah, contohnya yang bagaimana? Contohnya ketika Anda diminta untuk membuat sedekot untuk menentukan jumlah SKS berdasarkan IPK mahasiswa. Nah, dengan ketentuan apa? IPK dari 0,00 sampai dengan 1,49, maka jumlah SKS yang bisa diambil adalah 10 SKS. Kemudian dari IPK 1,50 sampai dengan 2,49 IPK jumlah SKS yang bisa diambil adalah 16. Kemudian IPK 2,50 sampai dengan 2,99 maka jumlah SKS yang bisa diambil adalah 20. IPK 3,00 sampai dengan 3,49 maka SKS yang bisa diambil sejumlah 22.
kemudian IPK 3,50 sampai dengan 4,00, maka jumlah SKS yang bisa diambil adalah 24. Nah, ini adalah ketentuannya. Maka, seperti apa sedekutnya? Seperti biasa, tentukan dulu nama algoritmanya. Nah, nama algoritmanya adalah jumlah SKS, misalkan ya. Untuk nama algoritma seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini bebas. Oke, yang penting di situ mewakili apa sih sedekut yang akan dibuat atau case yang akan diselesaikan. Nah, kemudian deklarasinya apa? Deklarasinya di sini variabel yang digunakan adalah IPK dengan tipe data integer, kemudian jumlah SKS sama ya dengan tipe data integer. Nah, kemudian deskripsinya apa? Deskripsinya kita mulai dari read atau input, read IPK, kemudian kondisi if IPK lebih besar sama dengan 0, and IPK kurang dari sama dengan 1,49, then jumlah SKS sama dengan 10. Else if IPK lebih besar sama dengan 1,5 and IPK kurang dari sama dengan 2,49, then jumlah SKS sama dengan 16. Else then IPK lebih besar sama dengan 2,5 and IPK kurang dari sama dengan 2,99, then jumlah SKS sama dengan 20. Else if IPK lebih besar dari sama dengan 3 and IPK kurang dari sama dengan 3,49, then jumlah SKS sama dengan 22. Else then jumlah SKS sama dengan 24. And if, right, jumlah SKS. Nah, itu tadi sedekut ketika Anda diminta untuk menentukan jumlah SKS. Jumlah SKS yang bisa diambil ya. Oke, kita masuk ke case of. Nah, untuk case of ini memang agak sedikit berbeda strukturnya dengan if dengan banyak pilihan yang lain ya yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, di sini untuk struktur pemilihan case of atau case ini sangat berbeda. Nah, yang mana untuk case of ini hanya berlaku ketika kondisinya adalah sama dengan. Jadi kalau kondisinya lebih dari, kurang dari, atau lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, nah ini tidak bisa menggunakan case of. Oke, nah untuk strukturnya bagaimana? Strukturnya adalah switch ekspresi, kemudian then case nilai 1, aksi 1. Kemudian case nilai 2, aksi 2, dan seterusnya sampai dengan case nilai n, aksi n. Kemudian default, aksi defaultnya apa. Kemudian selesai atau end. Nah, ini perbedaannya seperti yang saya sampaikan sebelumnya antara case of dengan if yang lain. Perbedaannya adalah kalau Anda menggunakan if, maka ini bisa untuk semua kondisi. Namun kalau case of ini hanya untuk kondisi sama dengan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.
somebody else above you. I hate somebody else.